لله الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alhamdulillah, kita sudah memasuki Ramadan yang ke-22. Mulai semalam semua masjid mayoritas di Banda Aceh dipenuhi dengan jamaah-jamaah yang melakukan i'tikaf. Mudah-mudahan semua amal ibadah yang kita lakukan di bulan suci Ramadan, i'tikaf yang kita lakukan, sedekah yang kita berikan, Quran yang kita lakukan, menambah pahala dan menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan mudah-mudahan Allah tidak mengharamkan pahala Ramadan untuk kita dapatkan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW semenjak turunnya kewajiban ibadah Ramadan tidak pernah dalam kehidupan beliau meninggalkan i'tikaf. Malah di dalam hadis diriwayatkan oleh Abu Hurairah, tahun terakhir kenabian Rasulullah SAW bukan beriktikaf selama 10 hari, tapi Rasulullah beriktikaf selama 20 hari. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan momentum kita berpuasa di bulan Ramadan ini tidak terlewatkan begitu saja, dan ini menjadi Ramadan terbaik sepanjang hidup kita. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan lanjutkan kajian kita. Kalau pada minggu yang lalu, Rabu yang lalu, kita berbicara tentang pakaian takwa. Sekarang kita akan lihat ruang dari ketakwaan yang dibentuk oleh Ramadan. Ada 3 tingkatan kesolihan. Apabila kemudian kita menjadikan takwa itu sebagai pakaian. Apa itu pakaian takwa? Sudah kita jelaskan surat Ali Imran ayat 131. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, outputnya apa? Ada 3 kesolehan yang dibentuk oleh bulan suci Ramadan. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita rentetan dari kewajiban kita berpuasa. Surah Al-Baqarah ayat 183, 84, 85 itu bicara tentang kewajiban dan kaifiyah puasa, bagaimana tata cara kita berpuasa. Maka pada ayat 186 Allah Subhanahu wa taala mulai menggambarkan bahwa mereka yang berpuasa itu menumbuhkan kesulitan secara pribadi. Hal ini kemudian bisa kita pahami dari firman Allah, wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an fayastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib, wahai Muhammad, jika hambaku bertanya tentangku di mana aku, maka jawablah fa inni qarib. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, orang yang menggunakan pakaian takwa itu dia punya alarm keimanan yang kuat. Alarm keimanan itu hidup dalam berbagai dimensi kehidupan dia. Bukan hanya ketika dia berada di masjid, ketika imam membacakan ayat-ayat yang mengandung ancaman Allah Subhanahu wa taala terkait neraka jahanam lalu dia meneteskan air mata, tapi alarm keimanan ini dibawa dalam berbagai dimensi kehidupan dia. Jadi dia merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia merasa kehadiran Allah itu ada di setiap saat dimanapun dia berada. Ketika ada masalah, dia tekadahkan tangannya ke langit. Ketika ada masalah, dibentangkan sajadahnya. Dia lakukan sholat 2 rakaat, memohon kepada Allah untuk memberikan jalan keluar dari berbagai permasalahan yang dia hadapi. Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ini hakikat kesolehan pribadi, di mana kemudian kita merasa dekat dengan Allah. Ujibu da'watad da'i idza da'an, aku akan merespon semua doa yang diminta oleh hamba. Artinya apa? Tidak ada ketakutan sama sekali bagi mereka yang mempunyai hubungan yang dekat
dia punya backup, dia punya backing. Siapa dia? Allah. Jadi dalam kehidupannya tidak ada kegusaran, tidak ada kegundahan, karena dia selalu merasa ketika aku bersama Allah, Allah akan selalu bersamaku. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang kemudian perlu kita rawat. Dalam bulan suci Ramadan ini tingkat keimanan kita meningkat. Maka nampak subuh ini juga, karena mungkin malam ini ya masuk 21 ya. Jamaah iktikaf bertambah, jamaah subuh juga bertambah. Lalu pertanyaannya, apakah ini akan bertahan dalam waktu yang lebih lama pasca Ramadan? Yang kita takutkan, hari raya pertama saja Syawal, tanggal 1 Syawal, itu jamaah subuhnya udah berkurang. Itu yang terjadi di berbagai masjid. Jadi terjadi degradasi ya. Ketika sebelumnya 27-28 itu puncak ya, jamaah yang merasa, yang saya boleh katakan ya, yang memang dia mendapatkan ketakwaan, nilai ibadahnya meningkat, pertobatannya dia dapat, sehingga itu di akhir-akhir Ramadan itu begitu nikmat, seakan-akan kita sulit sekali untuk berpisah dengan Ramadan. Tapi terkadang ketika besok 1 Syawalnya ya, pagi hari raya, itu jamaah subuhnya tinggal 1 Syawal. Nah, ini di banyak-banyak masjid. Nah, oleh karena itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, saya ingin berpesan, keluar dari pakaian ketakwaan itu, kita akan menjadikan diri kita tetap beribadah Ramadan ataupun bukan bulan Ramadan. Jadi kesalihan kita tidak temporer, tidak terbatas hanya di bulan suci Ramadan. Baik, yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan pada ayat berikutnya, "Uhilla lakum lailatas siyamir rafatsu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun." Ayat ini menjelaskan, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ini kesalihan dalam berumah tangga. Jadi ketahanan rumah tangga seorang muslim. Ayat ini turun terkait dengan Umar bin Khattab, asbabun nuzulnya, itu melakukan hubungan suami istri di malam Ramadan. Susah lah dia datang kepada Rasul, ya Rasul, kalau di waktu siang kan kena kafarat, harus berpuasa selama 2 bulan berturut-turut. Beliau buat malamnya, nah ini kena kafarat atau tidak, susah beliau. Datanglah dia kepada Rasul dan bertanya, apakah dia melakukan dosa dengan mencampuri istrinya? Maka turunlah ayat ini, "Uhilla lakum lailatas siyamir rafatsu ila nisaikum." Dihalalkan bagi kamu untuk melakukan rafas, hubungan suami istri di waktu malam. Kunna libasul lakum, mereka adalah pakaian untukmu, wa antum libasul lahum, dan kamu adalah pakaian untuk mereka. Jadi pasangan itu juga pakaian. Kalau dua-duanya bertakwa, masya Allah, ini menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, apa yang bisa kita pahami dari ayat ini? Jangan sampai kenikmatan kita beribadah mengurangi interaksi hubungan kemesraan kita dengan istri dan anak-anak. Ada orang yang egois sekali dalam masalah ibadah, sehingga dia tidak peduli sama istrinya, dia tidak peduli sama anaknya. Ayah iktikaf nanti malam di mana? Di Masjid Raya. Nanti kami makan sahur gimana? Saya serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini suami yang salah minum obat. Dia bangun hubungan yang dekat dengan Allah, dia telantarkan istri dan anaknya. Jadi ayat ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah menekankan bahwa sekhusyuk apapun kita beribadah, senikmat apapun kita melakukan hubungan kemesraan dengan Allah Subhanahu wa taala, ada kewajiban kita untuk membahagiakan orang terdekat kita, istri dan anak-anak kita. Malah jemaah yang dimuliakan oleh Allah, boleh jadi istri kita yang tidak beriktikaf, dia menjaga anak-anak kita di rumah, dia menjaga aset kita enak ibadah di sini, itu pahalanya bisa jadi lebih banyak dia dibandingkan kita. Apa yang membuat kita tenang beribadah? Karena istri di rumah menjaga anak kita. Coba kalau anak itu dikasih sama kita
kita semua. Bisa nggak kita beribadah dengan tenang? Tidak. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah, semakin tinggi hubungan kita dengan Allah, maka ketahanan rumah tangga orang yang terdekat dengan kita itu semakin baik. Dalam beberapa hari ini, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, agak miris kalau kita membaca pemberitaan. Kemarin ada kejadian di Pangong, ada bayi yang dibuang. Ini ada problem Bapak Ibu dengan peran orang tua dalam keluarga. Kalau dalam bulan suci Ramadan kita punya dua momentum. Tapi kalau akhir-akhir ini udah agak rusak. Apa momentumnya? Kita akan bertemu dengan anak kita itu di dua tempat dan di dua waktu. Yang pertama ketika berbuka, yang kedua ketika sahur. Kalau sekarang udah terganggu sedikit, banyak kali undangan buka puasa. Kadang-kadang anak tidak dibawa. Dan saya ingin mengingatkan, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, jangan sampai bapak ibu semangat beribadah di akhir Ramadan, anak dibiarkan tertidur. Rasulullah sunnahnya wa aiqadha ahla. Rasulullah melakukan mengikat tali pinggangnya, kemudian mengencangkan ibadahnya, tapi kemudian peduli membangunkan keluarganya untuk beribadah sama beliau. Yang saya takut, bapak nikmat beribadah, anak nggak tahu di mana Pak. Mari kita rangkul anak kita, kita bawa anak kita. Nak, mari kita tahajud bareng, makin besar. Ajak istri, ajak anak. Ini terutama yang bagi mereka pasangan itu tidak punya lagi bayi. Kalau bayi kan agak susah. Tapi kalau sudah mulai SMP, SMA, SD kelas 6, kita ajak dia tidur di masjid bersama ayah dan ibunya. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi kalau kita lihat fenomena sekarang ini, saya merasa ini peran orang tua sudah tidak ada dalam kehidupan anak-anak kita. Sehingga banyak anak-anak yang merasa kehilangan figur orang tua. Dulu pernah ada satu kejadian di Eropa, saya tidak pasti di negara mana. Itu ada seorang ayah merasa kehilangan anak. Kita bilanglah nama anaknya Adam ya. Dia buat iklan. Wahai anakku, ayah sudah lama mencari, ya, dimanapun engkau berada, wahai Adam. Saya namanya udah lupa juga. Saya pernah membaca ini dalam sebuah jurnal psikologi. Jadi kemudian dia buat iklan di koran. Dia mengatakan, ayah menunggumu besok di restoran ini. Ternyata jemaah yang dimuliakan oleh Allah, yang namanya Adam, anak-anak yang merasa kehilangan orang tuanya itu berkumpul lebih dari 100 orang. Coba bayangkan, kenapa dia kehilangan figur orang tua, khususnya figur seorang ayah. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimensi kehadiran orang tua ini banyak sekali kalau kita ingin bahas. Tapi saya ingin mengangkat dua hal saja karena terkait dengan Ramadan dengan sangat dekat, walaupun yang lain juga bisa kita kaitkan. Yang pertama adalah kehadiran orang tua sebagai orang yang mempunyai nilai-nilai ruhaniyah yang akan mempengaruhi anak. Yang kedua, kesalihan orang tua juga akan mempengaruhi kepada anak. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam banyak riwayat, misalnya Sa'ad bin Al-Musayyab, dia berkata kepada anaknya begini, la adidanna fi sholati min ajli. Wahai anakku, sungguh aku terus menambah sholatku itu karenamu, supaya engkau menjadi anak yang soleh. Dalam riwayat yang lain hampir sama juga, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Sa'id bin Musayyab juga mengatakan, ini la usolli fa azkur walidi fa azidu fi sholati. Jadi aku sedang sholat, aku teringat sama kamu. Misalnya anak saya sekarang di Surabaya, saya teringat dengan anak saya, maka karena saya teringat, aku tambah 2 rakaat lagi supaya engkau tetap berada dalam keselamatan dan kesolihan. Ini Masya Allah. Jadi ada tali yang sangat kuat dari sisi rohaniah, hubungan telepati antara seorang anak yang dicantolkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Sa'id bin Musayyab dia menginginkan
menginginkan anaknya soleh, ketika dia teringat sama anaknya, dia sedang sholat, dia tambah 2 rakaat lagi, supaya kemudian anaknya berada dalam kebaikan. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah kita melakukan hal yang seperti ini untuk anak kita? Banyak anak-anak hari ini yang dia renggang dengan kedua orang tuanya, khususnya dengan ayahnya, seakan-akan pendidikan anak tugas seorang ibu. Padahal di dalam Al-Quran, ketika nanti kita berbicara ataupun melihat ayat-ayat Al-Quran berdialog antara orang tua dengan anak, ada 13 ayat itu dialog yang terjadi antara ayah dengan anak. Nabi Yakub dengan Nabi Yusuf, Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail, itu perang ayah. Jadi kalau yang namanya dialog ayah, hanya satu ayat yang dialognya anak dengan ibu. Artinya apa? Pendidikan anak kita, apakah anak laki-laki ataupun anak perempuan, tanggung jawab yang paling besar adalah tanggung jawab seorang ayah. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nauzubillah, kalau kita nikmat melakukan ibadah, anak nikmat melakukan maksiat, kita akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menghadirkan kesalehan. Di dalam surah Al-Kahfi, Allah Subhanahu wa taala itu menjelaskan kepada kita ayat 82. Wa ammal jidaru fakana lighulamaini yatimaini fil Madinah wa kana tahtahu kanzun lahumā wa kana abuhuma shalihah. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini terkait kisah Nabi Khidir dengan Nabi Musa alaihissalam. Nabi Khidir itu mendirikan sebuah rumah. Ditanya oleh Nabi Musa, kenapa engkau dirikan? Maka dijawab oleh Nabi Khidir, adapun dinding rumah adalah kepunyaan 2 orang anak yatim yang berada di kota tersebut. Wa kana tahtahu kanzun lahumā, di bawahnya itu ada harta benda simpanan kedua orang tuanya, sedangkan ayahnya adalah orang yang soleh. Jadi proteksi kebaikan anak kita itu timbul karena kesolihan orang tua. Maka kalau kita menginginkan anak kita soleh, perbaiki hubungan kita dulu dengan Allah Subhanahu wa taala, rangkul dan ajak anak kita untuk sama-sama beribadah bersama kita. Maka di dalam ayat ini Al-Baqarah 186 ketika menjelaskan wahilla lakum lailatul siyam ar-rafasu ila nisaikum, ayat ini kemudian jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang i'tikaf. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan jangan engkau campuri istrimu sedangkan engkau sedang beriktikaf. Ayat i'tikaf seingat saya hanya ini yang ada di dalam Al-Qur'an yang menyebutkan tentang i'tikaf. Jadi artinya apa? Ketika kita beriktikaf, jangan lupa kemudian ada kewajiban kita terhadap istri dan anak-anak kita. Ini kesalihan yang kedua, buah dari pakai ketakwaan kita menjadi soleh dalam berkeluarga. Dan yang terakhir, kesalihan secara sosial. Jadi kesalihan secara pribadi, kesalihan dalam berkeluarga, dan yang ketiga adalah kesalihan secara sosial. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surah Al-Baqarah pada ayat berikutnya 188, wala taqulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ila al-hukam litakulu fariqan min amwalin nasi bil ismi wa antum ta'lamun. Janganlah engkau memakan. Kata-kata takulu ini bukan hanya memakan, karena sesuatu yang kita kerjakan, sesuatu yang kita ambil tidak semua kita makan. Para ulama kemudian menyebutkan takulu ini bermakna takulu, sesuatu yang kamu usahakan, sesuatu yang kamu ambil, boleh jadi untuk kamu makan, boleh jadi untuk kamu pakai, boleh jadi itu menjadi kendaraan ataupun tempat tinggal. Tapi jangan pernah kamu mengambil
harta di antara kamu secara batin. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, kalau harta kita dicuri kita sakit hati, maka jangan pernah mencuri harta orang, karena orang juga akan sakit hati sama kita. Bangun kepekaan sosial. Sekali-kali kita coba berada di posisi orang. Kalau kita misalnya berdagang nipu orang, bagaimana perasaan kalau kita ditipu sama orang? Kalau sekali-sekali ya kita kemudian bawa perkara yang kita tahu perkara itu tidak berhak untuk kita dapatkan. Dalam artian ini ada harta disengketakan. Kita tahu itu harta itu bukan milik saya, tapi bukti itu ada sama saya. Bisa saya olah. Saya punya hubungan kedekatan, saya punya link dan koneksi. Sedangkan keluarga saya ini yang hanya itu besar puji, karena jadi mulai gabung. Kita olahlah dia. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini kemudian akan berdampak kepada kita bahwa apa yang kita makan sumbernya sumber haram akan mempengaruhi kepada kedudukan kita dalam hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka kesalihan sosial di sini jemaah yang dimuliakan oleh Allah, jangan pernah mengambil harta orang dengan cara yang tidak benar, karena itu adalah pakaian ketakwaan kita. Lalu ketika kita mengambil atau berusaha bekerja dengan cara yang halal, maka kita juga punya kewajiban bahwa di dalam harta kita ada hak orang lain yang harus kita salurkan. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, kita punya zakat. Zakat itu adalah kewajiban kita dan itu haknya orang miskin. Orang miskin, orang yang tidak mempunyai, yang dia masuk kategori mustahil zakat, dia bisa menuntut sama kita kalau kita kemudian tidak memberikan zakat. Kenapa? Karena itu hak dia dan kita ketika mempunyai harta yang lebih punya kewajiban. Oleh karena itu jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kesalihan sosial di sini jangan pernah mengambil harta dengan jalan yang tidak benar, dan ketika harta kita punya kita dapat dengan cara yang benar, ketahuilah bahwa dalam harta itu ada hak orang lain yang harus kita berikan. Inilah jemaah yang dimuliakan oleh Allah, 3 hal yang menjadi output ataupun buah daripada puasa Ramadan. Yang pertama, kedekatan kita dengan Allah, mari kita rawat dalam jangka waktu yang lebih lama. Sampai kapan Ustaz? Sampai Allah mencabut nyawa kita. Insyaallah, mudah-mudahan kita tetap berada dalam kesalihan dan meninggal dalam husnul khatimah. Yang kedua, jaga dan pertahankan keluarga. Rawat istri kita, rawat anak kita. Istri rawat suami, jaga dari fitnah. Jangan sampai kemudian suami terfitnah gara-gara istri tidak kompatibel, tidak sesuai dengan nilai-nilai syariat. Kalau ini menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, saya yakin akan turun kepada anak-anaknya juga menjadi anak-anak yang soleh. Ambil peran orang tua. Jangan orang tua setelah punya anak dibiarkan hidup di tengah jalan, dibentuk oleh lingkungan. Tidak ada sentuhan daripada orang tua. Fungsi di sini ada 2. Yang pertama meningkatkan ruhaniyah, tambah kita ibadah, tambahkan ibadah kita untuk anak kita supaya dia tetap berada dalam kesalihan. Apalagi anak-anak kita jauh, yang bisa menjaga dia siapa? Kalau di Banda Aceh mungkin kita masih bisa menjaga dia, tapi kalau dia jauh, yang bisa menjaga hanya Allah. Kita serahkan. Mudah-mudahan beginilah sebagaimana kisah Nabi Yusuf alaihissalam sedikit tadi. Nabi Yusuf itu ketika digoda sama Zulaikha, dia melihat laula awra'a burhan rabbi burhan. Dia melihat ada tanda-tanda dari Allah. Ada dalam riwayat itu saya dapatkan, yang dia kebayang itu adalah wajah ayahnya. Siapa dia? Nabi Yakub. Jangan sampai begini, aku buat maksiat, orang tuaku yang dijelekkan. Nah, gitu. Jadi anak-anak itu punya tanggung jawab. Mak, orang tua saya itu orang selalu ke masjid. Kalau saya nggak ke masjid, apa kata dunia? Itulah kira-kira. Kalau saya buat maksiat, maka nanti nama orang tuaku akan tercoret. Nah, itu seakan-akan Nabi Yusuf ketika dia sudah tergoda, walaqad hamma bihi wa hamma biha, cenderung Nabi Yusuf cenderung
Zulaikha sudah cenderung. Tapi Nabi Yusuf melihat burhan Rabbi. Nah, dalam tafsir itu Nabi Yusuf seakan-akan melihat wajah ayahnya yang menyatakan janganlah, janganlah, seperti itu. Dan itu hanya bisa dibangun oleh standar frekuensi rohaniah yang sama antara kita dengan anak. Maka ketika kita semakin dekat dengan Allah, mari kita baca Quran, ingatkan anak kita. Kita tambah sholat kita, ingatkan anak kita. Yang terakhir, bangun kesalehan sosial. Jangan pernah sakiti orang, jangan pernah ambil harta orang. Pastikan yang kita bawa pulang itu halal, dan ketika yang kita bawa pulang halal itu ada hak orang yang harus kita salurkan. Dan di akhir Ramadan ini ada kewajiban bagi kita semua, yaitu zakat fitrah. Artinya apa? Semua nikmat yang Allah berikan, di situ ada hak orang lain yang harus kita salurkan. Kita tidak hidup sendiri di atas dunia ini. Mudah-mudahan kita bisa menebar kebaikan, soleh, meninggi ke langit, tapi hati kita membumi bersama masyarakat. Kita hidup di dunia, rumah utama kita di akhirat. Jangan sampai kemudian kita lupa bahwa kita akan kembali kepada Allah. Mudah-mudahan Allah ridha dengan kita. Aku qouli hadza wa astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.